Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, kali ini saya Jati Widya Iswara dari SD Negeri Gadok 01 akan membagikan sebuah praktik baik yang kami beri nama si Bolu atau si boneka lumut. Dan ini merupakan kolaborasi antara SD Negeri Gadok 01 dengan Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP wilayah Dramaga Kabupaten Bogor. Nah, kita lihat ya bagaimana cara dan apa manfaat dari pembuatan si bolu ini. Tonton sampai selesai ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, mari kita berkenalan dengan si bolu atau si boneka lumut. Nah, si bolu ini berasal dari SD Negeri Gadok 01 Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Nah, si bolu lahir dari kegiatan yang bernama kelas berkebun stomata. Dan ini merupakan hasil kolaborasi antara saya sendiri, Jati Widya Iswara, dengan penyuluh pertanian yang ada di desa kami, yaitu Ibu Hatifah Nurtilawati dari instansinya yaitu Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah Dramaga Kabupaten Bogor. Nah, kerjasama antar lembaga inilah menghasilkan karya yang kami beri nama si bolu atau si boneka lumut. Sebelum adanya si bolu atau sebelum si bolu lahir, kelas berkebun stomata sudah eksis dari tahun 2019. Nah, ini terkait dengan aset yang kami miliki yaitu kebun sekolah. Dulu kami pernah menghasilkan karya yaitu kokedama bersama anak-anak pada tahun 2019. Nah, ini terlihat di dalam gambar ada berbagai macam kebun dan juga kegiatan siswa melalui kelas berkebun stomata yang di bawah bimbingan langsung oleh Ibu Hatifah Nurtilawati selaku narasumber dan juga pembimbing yang memang beliau adalah penyuluh pertanian di desa yang ada di sekolah kami. Nah, setelah kurang lebih 1 tahun absen karena adanya pandemi COVID-19, kelas berkebun stomata ini akhirnya aktif lagi. Dan untuk memantik siswa untuk supaya tertarik mengikuti kelas berkebun stomata, kami membuat sebuah acara yang bernama praktik membuat boneka lumut yang kami beri nama si bolu pada Juni 2021 lalu. Dan alhamdulillah anak-anak sangat antusias. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak kelas 4 dan kelas 5 saat itu. Nah, bisa dilihat di gambar, itu merupakan rangkaian kegiatan dari kegiatan si bolu atau praktik membuat boneka lumut. Boneka lumut si bolu ini bisa menjadi teman belajar yang menarik bagi siswa. Proses pembuatannya asik karena melatih kesabaran dengan bahan-bahan yang bisa kita cari di sekitaran kita seperti lumut, tanah, dan juga tanaman-tanaman yang lain. Dan kita juga bisa berkreasi menggunakan berbagai macam media tanam. Dan tentunya ini menjadi suatu praktik baik yang bisa dilakukan oleh anak dengan bimbingan guru. Dan setelah si bolu itu jadi, anak-anak juga berkewajiban untuk merawatnya agar tanaman selalu sehat. Nilai-nilai apa saja yang dipelajari pada saat proses pembuatan si bolu ini, yaitu murid belajar bekerja sama dengan teman yang lainnya. Kenapa? Karena dalam proses pembuatannya, anak-anak berkumpul dalam suatu kelompok. Meskipun masing-masing membuat sendiri, tetapi dalam pengumpulan bahan dan lain sebagainya, tentunya membutuhkan teman di kelompok yang lain, terutama saat membuat boneka si bolu ini tetap merekat dengan erat melalui benang. Dan tentunya membutuhkan teman yang lain untuk memegangi bolu tersebut, boneka lumut tersebut, agar bisa ditali supaya tetap rekat. Selain itu, dalam proses pembuatannya, anak-anak juga dilatih untuk bersabar. Karena tentunya ada yang cepat, ada yang lama. Dan anak yang cepat harus bisa membantu temannya yang belum selesai. Dan anak yang belum selesai harus sabar dan tekun agar hasilnya itu menarik. Bapak Ibu guru hebat mungkin bertanya,
muatan pelajaran apa yang bisa dimasukkan pada proses pembuatan si boneka lumut ini? Nah, kami sudah menampilkan di dalam bahan tayang ini berbagai macam kompetensi dasar yang bisa diajarkan pada saat proses pembuatan si bolu. Ini adalah kurikulum 2013 dan juga kurikulum masa pandemi. Misalnya di kelas 6 ada materi tentang memahami patung. Nah, ini bisa jadi menyerupai patung karena ada mata, ada mulut, ada kaki dengan kombinasi tanaman. Nah, ini akan sangat menarik bagi anak-anak kelas 6. Bisa juga ini diajarkan untuk mempelajari materi IPA kelas 6 tentang menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya, di mana di situ ada tanaman lumut dan juga ada tanaman stroberi ataupun tanaman lain yang menjadi tanaman utama pada si boneka lumut ini. Ini akan sangat menarik, bukan? Lain dari yang lain. Nah, Bapak Ibu guru, setelah tadi Bapak Ibu mengetahui tentang muatan pembelajaran yang bisa termuat melalui proses pembuatan si boneka lumut ini, nah berikut saya berikan gambaran tentang bagaimana desain pembelajaran proyek. Nah, di sini ada dua mata pelajaran, yaitu ada Bahasa Indonesia dan juga SBDP, Seni Budaya dan Keterampilan untuk kelas 3. Dan di sini ada tujuannya yaitu murid membuat karya dekoratif dengan petunjuk yang diberikan. Lalu yang kedua, melalui karya dekoratif boneka lumut, murid dapat menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan mempraktikkannya. Dan berikut ada uraian kegiatan pembelajarannya. Nah, ini akan menjadi daya tarik sendiri untuk siswa karena secara alami anak-anak itu menyukai sesuatu yang mirip dengan manusia. Nah, seperti boneka lumut, ini ada matanya, ada mulutnya, dan juga ada badannya, dan di situ ada tanamannya. Dijamin anak-anak pasti akan tertarik untuk belajar menggunakan boneka lumut ini. Bapak Ibu guru, setelah kita berkenalan dengan si bolu, lalu tentang bagaimana muatan pelajaran, bagaimana desain pembelajarannya, tentunya ini yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu guru semua. Bagaimana sih cara pembuatannya? Sangat mudah kok Bapak Ibu. Nah, tetapi nanti bisa melihat di video di channel YouTube kami yaitu kelas berkebun stomata. Adapun linknya nanti akan kami sampaikan di deskripsi atau di caption dari video ini. Selamat mencoba. Bapak Ibu, ini merupakan kegiatan berbagi praktik baik kami dari SD Negeri Gadok 1, di mana pembuatan si boneka lumut ini tidak hanya sudah dilaksanakan di sekolah kami di SD Gadok 1, tetapi juga di SD Negeri Pasir Angsana 01 yang bertempat di Kampung Cipadung, Desa Sukaresmi, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Dan alhamdulillah di kedua acara tersebut kami sukses dan juga anak-anak sangat menikmati pembelajaran menggunakan si bolu ini. Bapak Ibu, tentunya setelah praktik sendiri membuat si bolu ini, nah kami menantang Bapak Ibu untuk bisa memikirkan bagaimana mengintegrasikan si bolu ini ke dalam pembelajaran di sekolah, khususnya di pembelajaran yang Bapak Ibu bimbing. Nah, tentukan mata pelajaran apa saja yang bisa menggunakan media si bolu ini. Tuliskan tujuan yang ingin dicapai, tulis juga urutan kegiatan pembelajarannya. Nah, untuk format desain pembelajarannya bisa diunduh di link ini ya Bapak Ibu. Silahkan dicatat di masing-masing komputer ataupun laptopnya. Nah, ini akan lebih mudah Bapak Ibu membuat desain pembelajaran melalui praktek pembuatan si boneka lumut. Selamat mencoba, selamat bekerja, tetap semangat untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Sekolah Penggerak Merdeka Belajar. Salam.